dari PT Alfa Cipta Teknologi Virtual atau Active mempersembahkan hybrid event bersama dengan Jabra, Zoom, dan juga Iceboard dengan tema Digital Transformation for Communication. Karena hari ini juga banyak sekali hadiah-hadiah menanti. Akan ada hadiah-hadiah menarik untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang aktif bertanya. Jangan khawatir, teman-teman onlineku tetap bisa ya, tetap bisa ikutan ya. Acara hari ini sebenarnya kita bikin konsep itu dengan hybrid. Nah, di sini kita ada undang teman-teman pelanggan kita, customer kita secara offline, dan juga kita mengundang mungkin teman-teman dan customer kita yang ada di online, dan itu kita lakukan di seluruh Indonesia. Increase productivity and collaboration. Jadi dengan adanya transformasi digital ini, ya, dapat meningkatkan produktivitas dan juga kita dapat berkolaborasi. Bikin dengan ruang meeting desain paling challenging lah, itu bisa oleh Jabra Manakes 50. Kalau kita role-nya customer service, handle customer, biasanya ada inbound chatting gitu ya, ada inbound chatting, terus terima telepon masuk dari customer, itu akan ada lagi satu tab namanya contact center di situ. Jadi ketika pengen kita gunakan ruangan seperti ini, nggak mau kita gunakan dengan audio yang existing, ini sudah ada bawaannya langsung. Kalau kita gunakan di semacam kayak BOD room ataupun ruangan meeting, ini dulu support sekali untuk digunakan. Pak Agung, saya mau tanya dulu. Ini hari ini semua narasumber terkagum-kagum, terpesona sama alat Bapak dari Iceboard. Oke. Cerita dikit boleh Pak? Boleh sekali. Saya mesti cerita sekarang? Boleh, Oh, sekarang banget. Jangan besok pagi Pak, sungguh. Oke, siap. Iya. Oke, selamat sore nih Bapak Ibu sekalian. Semoga tidak mengantuk ya sore ini ya. Oke, sekilas mengenai Iceboard ini memang nanti saya akan menjelaskan mengenai line up-nya. Ya. Jadi kita nanti akan menjelaskan terutama dari yang di depan ini. Ini adalah produk kami yang kita sebut dengan All-in-One LED Wall Iceboard. Kenapa kita sebut dengan all-in-one? Karena secara perangkat, Bapak Ibu bisa lihat ya, sudah ada speakernya, dan ini sebenarnya kalau misalkan kita nyalakan, dia nggak perlu perangkat seperti kayak mini PC, ataupun video prosesor, ataupun controller, itu nggak perlu. Oh. Ketika kita jadikan satu ataupun seperti ini, dia udah bisa langsung menyala, tanpa menggunakan perangkat-perangkat. Dan kemudian yang di sebelah kiri sana, itu ada interactive flat panel kami juga, dan di belakang di conference demo room juga kita menyediakan interactive flat panel, dan di sini kita punya namanya digital podium. Digital Betul podium, sekali. langsung ngintip ya kan? Iya, silakan mengintip. Oh keren banget. Ini dari tadi yang dicari-cari tombolnya gimana nge-swipe-nya katanya, ya kan? Oh, nanti saya jelaskan, biar iya. lebih enak. Berarti nanti aja ya, kita Oke, simpen baik. dulu. Siap. Itu tadi adalah teaser Bapak Ibu, Betul. nanti juga Bapak Ibu akan diajak berkeliling. Nanti kita punya sesi sendiri untuk bisa langsung melihat produk-produk yang ada di belakang. Baik, silakan Pak, boleh langsung dimulai. Oke, thank you mbaknya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kurang kencang nih kayaknya. Selamat sore. Nah, oke. Semoga masih bersemangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini adalah sesi terakhir untuk penjelasan produk, dan saya cukup terkagum-kagum dengan narasumber kami, baik dari tim aktif, kemudian juga dari tim Jabra, kemudian dari tim Zoom, dan juga berbagai macam yang tadi dijelaskan. Itu menurut saya cukup memberikan informasi yang baik kepada teman-teman semua yang hadir. Dan di kali ini, di sesi yang terakhir, izinkan saya dengan Agung Pradana selaku Product Manager dari brand Iceboard. Jadi mungkin dari tadi Bapak bertanya nih, ini sebenarnya di depan ini brand apa sih, ataupun perangkatnya apa sih? Dan kemudian di sebelah kiri itu ada apa sih, dan di belakang itu ada apa, dan juga di depannya ada apa. Nah, sebenarnya kami dari Iceboard ini adalah produk untuk solusi yang nanti Bapak Ibu bisa tawarkan ataupun butuhkan dengan tadi berbagai macam
teman-teman yang sudah jelaskan, baik dari solusi untuk video conference bisa menggunakan Jabra, kemudian kalau software kita bisa menggunakan Zoom, dan nanti juga dari tim aktif akan membantu mensupport dari tim-tim yang ada di sini untuk POC ke klien. Karena kami sendiri pun dari tim Iceboard, kami selalu memberikan perangkat kami seperti ini untuk demo POC ke klien. Even Bapak sendiri mau menjelaskan ke usernya ataupun Bapak selaku user pengen lihat barangnya seperti apa sih produk-produknya, inilah produk-produk yang kita bawa pada hari ini. Baik dari Iceboard V Series, kemudian Iceboard E Series, dan juga ada yang saya gunakan sekarang adalah Iceboard Digital Podium. Yang depan kiri saya ini kita sebut dengan All-in-One LED Wall. Nah, pertama-tama kita juga dari brand Iceboard sendiri kita support event pemerintah yang sekarang lagi gencar-gencarnya, yaitu adalah TKDN. Jadi kalau misalkan Bapak dari partner pengen menjual masuk ke segmennya pemerintahan, kita sudah bersertifikasi TKDN dan itu nggak perlu khawatir. Dan secara line up, memang kita dari brand Iceboard ini sebenarnya ketika Bapak Ibu masuk ke klien-klien, kita pun menyediakan produk itu sesuai dengan segmentednya. Jadi dalam artian Bapak Ibu mau masuk ke segmennya B2B ataupun B2G yang dimana perangkat ini digunakan untuk ruangan-ruangan video conference ataupun ruangan-ruangan meeting. Nah, Iceboard ini sudah menyiapkannya nih line up sesuai dengan kebutuhannya. Kalau untuk Iceboard V3 ataupun V Series kita, Bapak Ibu bisa lihat, kita memiliki 3 jenis ukuran. Nah, yang di sebelah kiri saya ini, yang di depan, itu adalah ukuran 75 inch-nya. Kita paling kecil 65 inch, paling besar di 86 inch. Dan memang perangkat ini, kita juga dilengkapi dengan mini PC ataupun OPS. Jadi dalam artian, ketika kita pengen menggunakan perangkat yang interaktif di ruangan meetingnya, pengen bisa menggunakan Windows-nya, kita sudah menyediakan OPS-nya langsung. Ini umumnya kita sebut dengan mini PC ataupun OPS di dunia Interactive Flat Panel, dan dia based on-nya sudah Windows IoT. Jadi ketika kita menggunakan perangkat Interactive Flat Panel, sebenarnya dia based on-nya adalah Android, Bapak Ibu sekalian. Sama kayak Bapak Ibu menggunakan laptop. Laptop itu ketika Bapak beli, pasti based on-nya Windows. Ataupun handphone Bapak beli based on-nya di Android. Nah, kalau Interactive Flat Panel yang di sebelah kiri saya, itu based on-nya dia adalah Android. Ketika kita pengen menggunakan Windows, kita bisa menambahkan dengan mini PC ini. Dan di V3 kita ataupun V Series, itu dia sudah dilengkapi dengan software-software bawaannya. Ada Note, ada Capture, dan juga ada fitur untuk Connect sebagai mobile presenter. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu pengen lihat, kita bisa demokan langsung di depan. Dan untuk implementasinya, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Iceboard V Series ini digunakan di ruangan meeting seperti ini. Nanti kolaborasinya banyak. Kita bisa menggunakan mikrofon dari Jabra, ataupun kamera yang tadi dijelaskan oleh Pak Louis, itu bisa sekali kita gunakan di dalam satu ruangan ini. Ditambah dengan video conference yang umumnya Bapak Ibu sering menggunakan Zoom video conference-nya. Oke, nah selanjutnya ini juga yang cukup menarik. Jadi selain ada produk V Series-nya, kita dari Iceboard itu mempunyai produk untuk line up edukasi, yaitu dengan kita kasih nama Iceboard E Series. Kenapa kita bilang dengan Iceboard E Series? Karena Bapak Ibu bisa lihat ya, sebenarnya nanti produknya ada di belakang. Produk ini kita siapkan untuk segmennya adalah edukasi, baik dari sekolah, SD, SMP, SMA, sampai kampus, ataupun sekolah-sekolah tinggi, ataupun sekolah-sekolah pelatihan, ini cocok menggunakan ini. Karena apa? Karena di perangkat ini, di kanan kirinya, ini kalau saya menggunakan podium, saya bisa melakukan anotasi sebenarnya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat, ini kita memiliki 18 hotkeys button. Jadi di kanan kiri ini, di Interactive Flat Panel, ini yang memudahkan user kalau misalkan dia pengen melakukan anotasi ataupun coret-coret. Karena namanya papan tulis interaktif ataupun Interactive Flat Panel, pasti keunggulan utamanya adalah ketika mereka meeting, dia pengen nih mencoret bagian ini. Contoh seperti ini. Terus kalau misalkan kita menggunakan hotkeys button ini ada fungsi-fungsinya sesuai dengan kebutuhannya. Ada fungsi pen, ada fungsi penghapus. Jadi kalau misalkan kita contoh di perguruan tinggi, ini banyak dosen-dosen yang ketika mereka sudah senior, mereka merasa canggung menggunakan perangkat-perangkat seperti ini. Karena merasa bagi mereka, wah barang ini cukup canggih nih, saya bingung makainya. Nah, dengan hadirnya Iceboard E Series ini memudahkan user untuk melakukan peragaan mereka dalam belajar mengajar hari-hariannya. Ketika pengen menggunakan pen, mereka tinggal klik dari sini, nanti dia udah bisa langsung mencoret-coret. Kalau dia pengen menggunakan penghapus, di sini ada fiturnya nih, gambar penghapusnya. Tinggal coret-coret aja udah bisa langsung menghapus. Oke? Dan untuk E Series pun juga sudah dilengkapi dengan OPS. Jadi baik dari V Series dan E Series itu kita sudah lengkapi dengan mini PC-nya juga. Dan memang keunggulannya di E Series ini, kita punya software khusus untuk edukasi. Di mana software edukasi ini ada simulasi-simulasi yang kita gunakan untuk segmented dari SD sampai SMA yang kita bisa gunakan sebagai simulasi STEM-nya, Science, Technology, Engineering, dan Math. Jadi contoh,
guru fisika pengen menggunakan papan tulis interaktif flat panelnya, dan dia biasanya umumnya menggunakan lab yang konvensional. Ada buat tempat cairan-cairan ataupun tempat-tempat untuk yang digunakan untuk praktek di lab. Nah, di e-series ini software itu sudah ada. Jadi simulasi berupa digitalnya itu sudah semua, baik dari biologinya juga sudah ada, dan matematika juga sudah ada di dalam perangkat ini. Dan untuk penggunaannya, ini contoh implementasinya, Bapak Ibu bisa lihat. E-series ini bisa dicontohkan seperti ini. Jadi kalau misalkan di kelas, dia pun juga bisa menggunakan fitur yaitu namanya broadcast. Jadi ketika Bapak Ibu pengen digunakan oleh murid-muridnya, dalam artian tampilan yang depan nih pengen bisa dilihat oleh murid, kita bisa menggunakan ini sebanyak unlimited device. Jadi kalau misalkan user di kelasnya ada 40 siswa ataupun lebih dari 50, itu bisa tergantung dari bandwidth wifi-nya ada di kelas. Karena memang sistem ini dia menggunakan satu jaringan yang sama. Ketika kita pengen menggunakan ini, pastikan laptopnya itu menggunakan contoh ini wifi A, IFP kita juga sama, dia menggunakan wifi A. Kita sudah bisa melakukan fitur seperti ini, kita sebut dengan broadcast. Dan memang nanti banyak integrasinya, baik dari bisa menggunakan fitur broadcast, ataupun kita bisa menggunakan untuk video conference yang bisa dibilang dengan hybrid ataupun offline classroom seperti itu. Oke. Nah, untuk videonya ini sering kita munculkan di berbagai macam YouTube kami. Jadi kalau untuk E2 series ini memang adalah perangkat yang kita siapkan untuk edukasi dari segi softwarenya, kemudian perangkatnya, dan juga aplikasi-aplikasi yang di dalamnya. Ini sudah kita lengkapkan semua di dalam materi-materi yang ada di Iceboard E2 series ini. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan, kita sangat siap sekali untuk menemukannya, baik dari POC barangnya ataupun mengenai demonstratornya. Dan kemudian yang di line up ketiga kami yaitu adalah barang yang depan saya, yaitu adalah Iceboard Digital Podium. Kenapa kita bilang dengan Iceboard Digital Podium? Karena emang perangkat ini sudah dilengkapi dengan layar 16 inch di depan saya. Jadi kenapa kita bilang dengan digital? Karena sebenarnya kita pengen mengubah yang tadinya mimbar-mimbar yang based on-nya basic, yang menggunakan meja, kemudian kalau narasumber mau presentasi mesti membawa kertas, sekarang sudah diubah nih, menjadi konsepnya digital. Semua materi ada di sini semua. Kita nggak perlu lagi melihat ke belakang, semua sudah tinggal lihat di sini. Even kalau misalkan tadi saya bilang, narasumber pengen melakukan poin-poin tertentu dalam materi presentasinya, kita bisa langsung melakukan coret-coretan seperti ini. Dan ini sudah dilengkapi dengan mikrofon dan juga dokumen visualizer. Sebenarnya dokumen visualizer ini berfungsi kalau misalkan contoh user membawa kertas sebagai teks. Ini bisa langsung kita tembakkan ke dalam layar di sini dan nanti kan muncul depan. Nanti saya demokan sekilas bagaimana fiturnya. Dan kemudian di dalam digital podium ini juga sudah dilengkapi dengan software whiteboard-nya juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan podium ini, kita sudah bisa langsung mencoret-coret semua materi yang ada di sini. Nggak perlu lagi menggunakan flip chart ataupun whiteboard. Narasumber semua sudah bisa langsung melakukannya di sini tanpa menggunakan perangkat-perangkat seperti di situ. Dan memang ini adalah perangkat yang kita siapkan untuk mengubah sesuai dengan tema kita kali ini adalah digital transformation, yang tadinya basic berubah menjadi digital semua. Contohnya nanti sekilas seperti ini. Jadi kalau misalkan terlihat seperti ini Bapak Ibu, ini contoh kami di event waktu itu di PKM. Jadi ketika narasumber berbicara tuh sebenarnya sama seperti saya, materinya tuh ada di sini semua. Tampilan yang di sini tuh muncul di dalam layar 16 inch. Jadi narasumber itu nggak perlu lagi tuh ngeliat ke belakang. Semua materi itu ada di sini semua di dalam layar 16 inch kami. Seperti itu. Dan memang kalau untuk digital podium, tampilannya itu hanya untuk menggunakan yang 16 inch. Kita tidak ada opsional yang seperti kayak V3 ataupun E2 yang ada ukuran 65. Tapi kalau untuk podium, kita memang spesifikasinya menggunakan layar 16 inch. Kemudian dilengkapi dengan dokumen visualizer dan mic. Dan di sini ada mini PC-nya. Dan ada namanya port HDMI. Jadi sebenarnya ini koneksi kita nih dari podium ke depan ini kita bisa menggunakan kabel HDMI. Jadi nggak perlu menggunakan ini Bapak Ibu ya, bisa menggunakan proyektor ataupun TV, itu bisa banget. Tapi kalau kita bisa menggunakan IFP, sebenarnya kita juga sudah bisa menggunakan wireless mirroringnya. Jadi kalau misalkan dalam artian saya nggak punya kabel HDMI nih, tapi saya menggunakan interactive flat panel, kita bisa langsung memirroringan ke sebelah tanpa menggunakan kabel HDMI. Oke. Nah, yang menarik kemudian adalah depan ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat, di tampilan di depan ini adalah all-in-one yang kita gunakan sekarang. Nah,
All-in-one ini sebenarnya adalah pengganti dari Bapak Ibu menggunakan Videotron. Kalau Bapak Ibu sering menggunakan Videotron, terlihat ya, pasti parameternya seperti ini. Ada yang namanya LED kabinet, kemudian kita menggunakan power consumption, kemudian kita ada namanya video processor, kemudian ada kemudian juga ada PC. Ini semua adalah konsep basic dalam menggunakan Videotron. Tapi kalau kita menggunakan all-in-one, sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat seperti tampilan depan nih. Kita bisa menggunakan mobile standing, dan kita tanpa menggunakan ini semua sudah bisa langsung menyala. Oke? Nah, terlihat tampilan seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya di dalam perangkat ini nih, dia hanya tampilan seperti ini. Ini ada sebagai prosesornya di dalam sini, dan dia BSO-nya adalah Android. Jadi kalau misalkan kita menggunakan perangkat ini, sama seperti kita menggunakan interactive flat panel. Dia BSO-nya sudah Android, dan ini pun juga kita bisa menggunakan fitur wireless presentation. Jadi dalam artian, kalau saya pengen mirroring nih, contoh, dari laptop ke sini, ini kita menggunakan kabel HDMI. Kalau kita menggunakan all-in-one LED wall ini, tanpa menggunakan kabel HDMI, kita sudah bisa mirroring ke depan sebanyak 9 perangkat. Dalam artian, Bapak Ibu di belakang bawa laptop, Pak, saya izin saya mau presentasi, munculin tampilan dari belakang ke depan. Tanpa menggunakan kabel HDMI, all-in-one ini sudah bisa menampilkannya. Dan dia bisa menampilkan sebanyak 9 perangkat. Jadi kalau misalkan dalam artian, Pak, saya ada kebutuhan untuk comment center yang sangat sederhana, ini bisa banget kita gunakan. Nanti dia kebagi jadi 9 nih perangkatnya. Kalau ini contoh satu layar yang muncul. Oke. Dan untuk tampilannya, kita bisa dengan menggunakan stand ataupun ke wall mount. Nanti ada videonya seperti apa. Nah, kalau untuk ukuran, Bapak Ibu bisa lihat, yang kita gunakan sekarang ini adalah ukuran 138 inch. Paling kecilnya 120 inch, paling besar di 220 inch, dan di tengah-tengahnya ada 165 inch. Kita ready stock di 165 inch. Jadi kalau Bapak Ibu ada kebutuhan baik dari user ataupun customer, kita produk ini sudah ada yang ready stock. Kalau yang kita gunakan sekarang, Bapak Ibu perlu tahu ya, yang kita gunakan ini adalah ukuran 138 inch. Dan konsepnya yang bisa menggunakan stand itu dari ukuran 165, 138, dan 120 inch. Kalau 220 inch dia pasti ditempel ke dinding. Nah, cara untuk maintenance-nya sangat mudah sekali. Ini saya contohkan dengan tim saya, Mas Latif. Boleh bantu ke depan. Ini bagaimana kalau misalkan salah satu panel mati. Kita tinggal menggunakan magnetiknya aja. Ditarik, udah bisa langsung kita copot. Tanpa mengganggu dari simulasi yang kita lakukan sekarang ya. Jadi kalau misalkan ini ada apa-apa, kita tinggal cabut menggunakan magnetiknya, kita tinggal tempel lagi, dia langsung menyala. Jadi maintenance-nya sangat mudah. Cukup plug and play saja. Makanya kita bilang all in one karena perangkat ini sangat simpel digunakannya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Videotron pasti ada cabling, belum kalibrasinya. Tapi kalau kita menggunakan ini sangat mudah sekali kita gunakan. Dan ini tadi saya bilang dia sudah built-in dengan speaker. Jadi ketika pengen kita gunakan ruangan seperti ini, nggak mau kita gunakan dengan audio yang existing, ini sudah ada bawaannya langsung. Kalau kita gunakan di semacam kayak BUD room ataupun ruangan meeting, ini udah support sekali untuk digunakan. Ini yang tadi saya bilang, kita bisa menggunakan wireless presentation. Jadi kalau let's say Bapak datang ke ruangan tamu, ke ruangan meeting, punya perangkat seperti ini, Pak, saya bawanya handphone doang nih, saya pengen presentasi. Kita udah bisa mirroring ke depan sebanyak 9. Ini contoh yang menggunakan 4 perangkat ya. Jadi let's say dia menggunakan laptop, handphone, iPad ataupun Android, itu udah bisa langsung mirroring tanpa menggunakan kabel HDMI. Kalau Bapak Ibu menggunakan Videotron, pasti colokannya menggunakan kabel HDMI. Colok ke depan baru bisa muncul. Kalau di teknologi ini nggak perlu lagi menggunakan kabel HDMI. Semua sudah wireless tanpa menggunakan cabling. Nah, ini adalah resolusinya. Jadi ketika Bapak Ibu pengen bertanya, Pak, ruangan saya kebutuhannya di ukuran 3 meter kali 2 meter nih. Ini cocok digunakan untuk ukuran 138 inch. Bedanya kalau dengan Videotron apa? Kalau Videotron itu kita berakumulasi dengan ruangan 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3. Tapi kalau dengan all-in-one, dia kita ukurnya berdasarkan ukuran inch. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu gunakan, itu ukuran inchnya seperti ini. 120, 138, dan paling besar 220 inch. Tinggal kita gunakan aja, paling cocok di ukuran berapa. Kalau misalkan mendekati dengan ukuran ruangannya, kita bisa gunakan yang sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Oke? Ini contoh implementasinya. Di customer kami, di Kemenkes, di DTO, kebetulan waktu itu emang beliau langsung menggunakan perangkat kita langsung dengan ukuran 165 inch-nya. Jadi ruangannya ini ruangan yang open space. Dia pasang di wall mount, kemudian juga diintegrasikan dengan kamera. Jadi di atasnya ini, kalau Bapak Ibu lihat, ini sudah ada kamera.
dia tambahkan juga mini PC. Jadi kalau misalkan pengen ruangan open space-nya itu digunakan untuk video conference, ini udah bisa langsung dibuka, dinyalakan Windows-nya, udah bisa langsung untuk melakukan video conference di ruangan open space. Ini tadi yang saya bilang, dan ukuran pixel pitch-nya, ini yang perlu Bapak ketahui ini. Kalau untuk kita berbicara dengan LED wall, ini yang hampir sama seperti kayak kita menggunakan Videotron. Itu pasti ada ukuran pixel pitch. Pixel pitch itu apa? Pixel pitch itu adalah jarak antara lampu. Ini kita kalau Bapak Ibu deketin ke depan, ini sebenarnya ada lampunya nih, titik. Kalau kita bilang dengan lampu P1,9, berarti jarak antara lampu satu ke lampu yang berikutnya itu hanya 1,9 mili. Jadi semakin dia kecil ukuran pixel pitch-nya, itu semakin baik dilihatnya. Kalau ukurannya semakin P-nya semakin besar, itu biasanya digunakan untuk Videotron yang outdoor. Jadi kalau Bapak Ibu sering lihat yang di jalan-jalanan, itu pixel pitch-nya berarti dia pixel pitch-nya kalau nggak salah 4,0 sampai 8. Karena jaraknya cukup jauh. Tapi kalau untuk ruangan indoor seperti ini, umumnya dia menggunakan pixel pitch 1,9 ataupun 2,5 itu udah cocok. Seperti itu. Dan tadi saya bilang untuk wall mount-nya, ini kita bisa gunakan dari ukuran yang saya gunakan sekarang. 138 inch, kemudian 120, dan juga 165 inch. Kalau untuk 220 sudah otomatis dia menggunakan wall mount, sama seperti tadi di Kemenkes. Nah, kalau perbandingannya Bapak Ibu suka bertanya, Pak, saya di customer menggunakannya video wall nih Pak. Kalau dibandingin dengan ini apa Pak akumulasinya? Contohnya seperti ini. Kalau kita menggunakan ukuran video wall 3x3 dengan ukuran layarnya itu adalah di ukuran layar yang 40 inch, berarti adalah 40 inch-nya dikali 3 hampir setara dengan ukuran 120 inch-nya LED wall ini. Kalau video wall, Bapak Ibu tahu kelemahannya apa? Ada bezelnya, ada garis-garisnya. Ketika mereka gunakan pasti nggak layar utuh seperti yang ada di all-in-one ini. Tapi kalau kita menggunakan all-in-one, semua sudah terlihat tidak ada namanya bezel-bezel. Makanya perbandingannya seperti ini. Kalau misalkan dibanding dengan menggunakan video wall, jelas menggunakan ini lebih enak dilihatnya seperti itu. Sama seperti yang ukuran-ukuran berikutnya. Contoh 138 inch itu hampir setara dengan ukuran 46 inch video wall. Jadi TV jadikan satu ukuran 3x3-nya dengan ukuran 46 inch setara dengan ukuran 138 inch. 165 hampir setara dengan ukuran 55 inch TV video wall dengan ukuran 3x3-nya jadikan satu seperti ini. Jadi kalau misalkan ditanya perbandingnya berapa kali berapa, kurang lebih seperti ini. Kalau ukuran 220 inch-nya ini cukup besar. Jadi ukuran 55 inch-nya diakumulasikan dengan 4x4-nya video wall. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti ke depannya ada pertanyaan mengenai pembandingannya gimana Pak? Kurang lebih seperti ini jawaban kita. Ini bisa kita jadikan sebagai pembanding kenapa masih menggunakan LED wall dibandingkan dengan menggunakan video wall. Nah, ini contoh implementasi kami di customer. Ini di Kemenkes. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Ini pemasangan yang menggunakan wall mount di ukuran 165 inch. Secara pemasangan sangat-sangat simpel sekali, nggak perlu orang yang expert. Tinggal pasang seperti ini, nanti pun panel-panelnya cukup ditempel saja. Seperti ini. Dan kalaupun dicopot, seperti tadi teman saya memperagakan, tinggal menggunakan magnetiknya aja udah bisa. Ini panelnya. Cukup ditempel dan dia ada magnetiknya Bapak Ibu ya. Jadi magnet itu tinggal ditempel-tempel saja. Dia udah bisa menjadi satu keutuhan. Makanya kita bilang ini sangat simple maintenance karena emang secara pemasangan dan untuk maintenance-nya sangat-sangat sederhana sekali. Seperti ini. Cukup ditempel-tempel, jadikan satu. Nanti ketika dinyalakan, dia nggak perlu lagi menggunakan tambahan tadi saya bilang mini PC, itu nggak perlu video prosesor, itu nggak perlu, tinggal dinyalakan langsung based on-nya adalah Android. Seperti itu. Nah nanti di sini juga ada videonya nih, teman-teman bisa lihat bagaimana kita melakukan maintenance. Cukup tinggal plug and play saja, tetap menyala. Tinggal tempel lagi udah bisa langsung menyala. Karena dia based on-nya Android. Let's say ketika customer-nya pengen menggunakan USB, datang tinggal colok di depan sini Bapak Ibu sekalian. Ini ada port USB, colok flash disk, kita mau buka file berupa PDF, video, ataupun image, kita udah bisa menampilkan seperti ini. Jadi penggunaannya sangat-sangat sederhana sekali dalam menggunakan all-in-one LED wall ini. Oke, nah, dan untuk dashboard, Bapak Ibu juga perlu ketahuin, customer reference kami cukup banyak, baik dari segmen pemerintahan, government,
ataupun swasta, baik remaining ataupun pendidikan, hampir semua sudah kita masukin sektor ini. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ada kebutuhan ataupun pengen masuk ke segmen-segmen seperti ini, pengalaman kami cukup banyak. Seperti itu. Dan warranty kami, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kita support full 3 tahun service untuk interaktif flat panelnya. Kalau untuk podium, kita warantinya setahun. Untuk LED wall, kita full service-nya adalah 2 tahun. Jadi ketika Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun ada kebutuhan ke customer, selama itu bisa kita bantu untuk POC kan, kita akan bantu untuk POC untuk menjelaskan customer-nya.